Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa huwa alladzi arsalallahu ilaina liyakuna rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa tatabi hidayatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Alim MA selaku pembina Ketua sekaligus pembina Yayasan Amanatul Ummah, yang terhormat Dr. Muibur Rahman LCM IRKH selaku Rektor Universitas Abdul Halim dan jajarannya, yang terhormat Bapak Fathul Qodir MHum selaku pembimbing atau pengampu matkul aswaja di semester 6. Pada kesempatan ini saya untuk memenuhi tugas UTS di semester 6 membawakan tema tentang revolusi jihad. Jadi setelah Soekarno membacakan proklamasi, akhirnya masa yang dinanti selama ratusan tahun ini menjadi negara yang merdeka akhirnya terwujud. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Sebelum genap sebulan, tentara sekutu ini yang di dalamnya Belanda ini berulah kembali untuk menyerang negara Indonesia dan menuju ke kota-kota besar yang berada di Jakarta. Jadi untuk merespon hal tersebut, Soekarno dan Bung Hatta ini mengajak tentara Belanda atau melakukan upaya diplomatik agar tentara Belanda ini cuma mengurus tahanan yang ada di Indonesia dan tidak mengikut campur atau mengotak-atik kemerdekaan Indonesia yang sudah terlaksana atau sudah resmi menjadi negara yang berdaulat. Dan upaya tersebut ini akhirnya tidak berhasil dan Bung Karno itu galau. Kenapa Bung Karno dan Bung Hatta ini galau? Karena beliau ini mikir kalau terjadi peperangan ini secara matematis ini Indonesia ini tidak akan sanggup melawan negara tersebut. Akhirnya itu Soekarno dan Bung Hatta ini mikir, nggak akan menang negara kita ini melawan negara tersebut yang persenjataannya lengkap, terus kekuatan militernya hebat. Akhirnya dari kegalauan tersebut ada usulan dari Jenderal Sudirman ini usul agar Insinyur Soekarno ini mengirim utusan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta bantuan dan meminta pejangan. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri yaitu pendiri organisasi Nahdlatul Ulama dan pengasuh pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang, Jawa Timur. Dan akhirnya utusan tersebut sampai kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan meminta pendapat bagaimana hukumnya membela negara, bukan membela agama. Karena apa? Negara Indonesia ini, notabene negara Indonesia ini bukan negara Islam, akan tetapi banyak pemeluk-pemeluk agama lain. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu beliau pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, untuk apa? Untuk dimintai untuk bisa mengumpulkan seluruh ketua NU yang berada di Jawa dan Madura. Seluruh ketua NU se-Jawa dan se-Madura akhirnya dikumpulkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Terus pada tanggal 21 Oktober ini semua kumpul, ketua-ketua se-Jawa dan se-Madura ini kumpul di kantor pusat Ansor yang berada di Jalan Puputan, Surabaya, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan salah satunya ada perwakilan dari ketua Jawa Barat, yaitu beliau Kiai Haji Abbas yang terkenal sebagai pengasuh pondok pesantren Buntet, Cirebon. Setelah berdiskusi secara panjang dan juga melakukan sholat istikharah, pada tanggal 22 Oktober 1945 ini muncullah yang namanya fatwa resolusi jihad. Dan rumusan atau isi dari resolusi jihad sendiri atau hasil perkumpulan tersebut, musyawarah tersebut, yaitu memiliki 3 poin penting. Yang pertama,
Yang pertama yaitu setiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu pejuang yang mati dalam peperangan kemerdekaan layak disebut syuhada. Terus yang ketiga yaitu warga Indonesia yang memihak Belanda dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan karena itu harus dihukum mati. Hanya berselang 3 hari atau 5 hari setelah resolusi jihad ini dicetuskan, akhirnya 6.000 tentara sekutu ini mendarat di pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Surabaya. Dan 6.000 pasukan tersebut bersenjata lengkap dengan persenjataan yang canggih-canggih semuanya. Dan oleh karena itu ribuan santri dan kiai ini bergerak ke Surabaya untuk melakukan perlawanan. Karena adanya revolusi jihad tersebut ini memompa atau membuat rakyat ini menjadi semangat untuk berperang. Dan selama 3 hari peperangan berlangsung secara membara di Surabaya, dan pada akhirnya tentara Inggris ini kewalahan menghadapi rakyat Jawa Timur. Dan pada akhirnya Bung Karno ini didatangkan di Surabaya untuk diajak berunding atau gencatan senjata di Jawa Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1945. Dan gencatan tersebut resmi ditandatangani oleh tentara Indonesia dan tentara Inggris. Akan tetapi pada sorenya ini ada insiden yang menewaskan jenderal kebanggaan Inggris, yaitu Jenderal Malabi yang tewas di Jembatan Merah Surabaya. Dan setelah tewasnya Jenderal Malabi ini, tentara Inggris menggantikan Jenderal Malabi dengan Jenderal Robert Hanze. Terus Jenderal Robert Hanze ini meminta kembali atau menyuruh mengembalikan senjata-senjata dan mengancam apabila tidak dikembalikan senjatanya, Indonesia akan bumi hanguskan. Membuat marah rakyat Jawa Timur pada khususnya akan ancaman tersebut. Menanggapi hal tersebut, para panglima atau ketua besar Laskar Hizbullah dan lainnya, terutama para santri ini, marah besar. Akhirnya yang namanya Jenderal Sutomo ini sowan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk menyebarluaskan revolusi jihad tersebut melalui radio. Dan pertempuran pada tanggal 10 November ini sangat membuat malu tentara-tentara Inggris. Karena apa? Karena target mereka dalam menguasai Surabaya dalam 3 hari ini sama sekali tidak terbukti. Dan pada hari keduanya tentara Inggris kehilangan jenderal utamanya, yaitu Jenderal Malabi, dan juga kehilangan jenderal satunya, yaitu Jenderal Robert Hanze. Berkat revolusi jihad ini memompa semangat perang membela negara ini sangatlah teraplikasikan. Karena apa? Dalam perang 1 bulan di Surabaya ini dengan jiwa yang membara, Inggris kehilangan 2 jenderal dan belum bisa mengalahkan rakyat Surabaya pada khususnya. Dan peperangan ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Dan selama peperangan ini gema takbir, rakyat ini mengumandangkan takbir dan merdeka. Karena apa? Karena ketika kita tidak melawan, maka kita akan selamanya tertindas. Lebih baik kita tertindas sekarang, akan tetapi anak cucu-cucu kita nanti tidak akan mengalami hal tersebut. Pada akhirnya negara Indonesia ini memenangkan peperangan tersebut. Dan setelah peperangan selama 3 minggu ini menewaskan 60.000 pejuang, baik itu ketua laskar, baik itu kiai, para santri, dan alhamdulillah mereka dijuluki atau matinya sebagai mati syahid atau dijuluki sebagai syuhada. Dan tanpa resolusi jihad NU tidak ada situasi yang heroik pada tanggal 10 November 1945. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.